Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini, pada saat sore hari ini kita bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, pada saat hari ini, pada saat sore hari ini kita mempersiapkan hati kita yang paling baik untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, menyatakan kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan satu pujian, kita yakin dan percaya bahwa ketika kita memandang Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Kami memandang Engkau Tuhan, ajaib. Haleluya, amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tak ada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, anugerah karya-Mu, maka jiwaku puja menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari awal. Haleluya. Kemuliaan-Mu, iman besar yang agung. Pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam
tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang ajaib segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami selamatkan jiwaku, maka jiwaku memuji menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuji, selamatkan jiwaku. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, kami memuji, kami menyembah-Mu. Tiada yang seperti Engkau Allah yang besar. Haleluya, kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa buat anugerah. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kasih-Mu besar, tiada yang seperti-Mu. Kami tinggikan
Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, tak tertandingi. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ditinggikan, bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Wajah berkorban bagiku, maka jiwa kami selamatkan jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah hadiah-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Engkau memuliakan-Mu, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku, Selamatkan jiwaku. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kasih karunia anugerah yang Kau limpahkan dan curahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, dalam sore hari kami boleh datang kembali kepadamu, menghadap kehadirat-Mu, naik ke gunung-Mu yang kudus, dan kami boleh bersuka, Engkau yang bersuka cita karena Engkau menyucikan, menguduskan, menjadikan kami layak mengambil bagian tugas pelayanan. Sepanjang ibadah ini bahkan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyucikan, menguduskan. Kami umat-Mu yang Kau izinkan mengambil bagian tugas pelayanan, baik pemimpin pujian, tim singer yang mengambil bagian dalam musik. Oh Tuhan, LCDDLP, perekaman soundman, Aser, kolektan, amat lebih hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Kasih karunia kuasa yang daripada bekerja atas kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berseru di dalam nama Yesus, Engkau hadir di tengah kami seturut dengan firman-Mu. 2-3 orang berkumpul saat menyebut nama-Mu, Engkau hadir. Kehadiran-Mu memulihkan, menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan baru bagi kami sekalian. Dan hari ini, saat ini ya Bapa, kami pun percaya sungguh bahwa Engkau telah mengalahkan iblis dan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini, dan memberikan kami otoritas, kuasa kemenangan yang daripada-Mu. Oleh karena itu kami berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Hai iblis, kuasa kegelapan roh dunia, Engkau tidak lagi berhak mengambil bagian persekutuan kami dengan Tuhan kami. Kami patahkan, hancurkan, tengking, usir dalam nama Yesus, tinggalkan ruang ini. Kami hanya mengundang Roh yang Kudus yang bekerja di tengah ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Hati kami rindu membawa korban yang kiranya menangkan hati-Mu, yaitu nyanyian, pujian, ucapan syukur yang kami persembahkan bagi Tuhan dan Raja kami. Kami mau mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin.
Puji Tuhan. Salam Pantikosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Kita angkat satu pujian berkata, tiba saatnya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Barisan suku dan bangsa berdiri di hadapan Bapa, satu suara menyatakan, lagi tiba saatnya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari semua suku dan bangsa. Berdiri di hadapan Bapa Allah, satu suara menyatakan, keselamatan, keselamatan dari Allah yang dulu dan berkata, berikan pada anak Tuhan pujian dan tiba saatnya kami berkumpul bersama dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa Allah, satu suara menyatakan, keselamatan, keselamatan dari Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan pada Tuhan. Pujian dan kekuatan, kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan pada anak Tuhan. Pujian dan kekuatan, kemuliaan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan pada pujian dan kekuatan, kemuliaan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian oleh darah anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis jika
oleh karena domba. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita yang paling baik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, yang selalu baru di setiap waktu. Jangan pernah kita bosan-bosan untuk isi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa kami mencintai-Mu Tuhan. Yesus. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita naikkan pujian dari awal sejemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari Dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hati kami. Bapa,
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah Bapa sentuh hati sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Ajar kami mengerti Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai emas yang tiada pernah Bapa sentuh hati berhenti. kami. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada, bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya minta nanti dengan kasih Kristus, saudari Juli akan berdoa untuk firman Allah sampaikan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat sore hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Kami menyadari keberadaan kami Tuhan bukan karena kuat dan hebat kami, semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan keterbatasan kami Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan boleh menjadi dupa dan boleh menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan bagi kami melalui hamba-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kiranya hikmah, akal budi, kebijaksanaan dari Tuhan boleh menjadi milik bagian kami, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan kepada kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Secara khusus hamba-Mu yang akan melayani kami melalui kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan benar-benar berasal dari Engkau ya Bapa. Bahkan setiap kami yang mendengar, kami boleh dikuatkan. Setiap kami yang sakit boleh disembuhkan.
Setiap kami yang berbeban berat, kami boleh mendapat jawaban daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, setiap oknum yang tidak berasal dari Tuhan, yang mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu ketenangan kami saat kami mendengar firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, kami halaukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengundang kuasa daripada Roh Kudus Tuhan, ada di ruangan, ada di tempat ini, terlebih ada di ruang hati kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Saudara, di tengah kita ada rekan hamba Tuhan dari Lampung yang akan melayani kita dengan firman Allah. Saya persilakan kepada saudara Sabar. Famnya saya agak sedikit lupa gitu, agak sulit diingat gitu. Walaupun sederhana kelihatannya gitu ya. Nanti akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Haleluya. Selamat sore semua. Saya bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Diberikan kesempatan oleh Tuhan, saya percaya bahwa ini satu kemurahan Allah. Dan yang kedua, saya berterima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan sore hari ini boleh melayani di tempat ini. Itu juga karena satu kemurahan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Sabar Laia, saya dari Nias, tapi saya lagi staf di Lampung. Mungkin itu saja perkenalan singkat saya, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi saya minta maaf sebelumnya, boleh saya buka masker ya. Haleluya. Nah, sore hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Allah, yaitu tentang kebahagiaan. Kebahagiaan ini ada dua macam. Yang pertama, kebahagiaan menurut dunia dan kebahagiaan menurut firman Allah. Dan kita akan nanti fokus pada bagaimana kebahagiaan menurut firman Allah. Tetapi sebenarnya apa itu bahagia? Nah, kata bahagia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna itu yang pertama, keadaan atau perasaan senang dan tentram. Dan yang kedua, bebas dari segala yang mengusahakan. Jadi salah satu hal yang dicari oleh setiap manusia dalam kehidupan ini adalah bahagia. Siapapun kita pengen bahagia. Bahagia di dalam keluarga. Bahagia di dalam rencana-rencana kita, apapun yang kita rindukan, supaya kita pengen bahagia. Secara ukuran manusia, secara pikiran manusia, kebahagiaan itu ketika sesuatu hal, yaitu ketika mempunyai segala sesuatu, punya jabatan yang tinggi, punya gaji yang besar, punya rumah yang luar biasa, dan segala macam. Itu ukuran dunia. Tetapi kita akan melihat ada 3 hal yang saya sampaikan sore hari ini. Bagaimana menurut firman Allah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin menurut dunia dengan menurut firman Allah jauh sangat berbeda. Kalau menurut dunia ini bahwa mungkin ketika punya harta banyak baru bahagia. Tapi belum tentu, orang kaya pun belum tentu bahagia. Banyak orang-orang yang khawatir. Nah, yang pertama, kebahagiaan menurut kebenaran firman Allah, yaitu mereka yang bertahan dalam pencobaan. Justru pandangan dunia dengan pandangan Alkitab jauh berbeda. Tetapi Alkitab berkata, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang sedang di dalam kesulitan
Alkitab berkata engkau berbahagia. Justru kalau secara manusia tidak mungkin. Kenapa saya katakan demikian? Karena justru di tengah-tengah proses yang tidak enak, kita mungkin bahagia. Karena yang sedang kita hadapi adalah hal-hal yang tidak enak. Tetapi Alkitab berkata, kalau menurut firman Allah, orang yang bahagia menurut firman Allah, yang pertama mereka yang bertahan dalam pencobaan. Coba kita melihat Yakobus pertama ayat kedua sampai keempat dan lompat kita ayat ke-12. Haleluya. Firman Tuhan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi serupa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Firman Allah boleh mengajarkan kita justru berkata bahwa di tengah-tengah kesulitan, di masa-masa yang kelam ini, Alkitab berkata engkau berbahagia. Kenapa? Karena ketika engkau sudah tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan. Jadi ketika kita di masa-masa yang sulit ini, jangan kita katakan ini adalah sesuatu kutuk. Tetapi di saat Allah mengizinkan persoalan, mengizinkan berbagai perkara yang terjadi di dalam hidup kita, seharusnya kita harus bersuka cita. Seharusnya kita harus berbahagia. Karena firman Allah berkata bahwa berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Apa yang membuat mereka bertahan sekalipun berada di tengah kesulitan? Apa yang membuat kita bertahan sekalipun proses-proses yang kita alami tidak enak? Masalah yang kita alami itu banyak. Ada masalah yang dalam perkuliahan, ada masalah di dalam rumah tangga, ada masalah di dalam bisnis dan usaha, atau ada sedang rencana-rencana ke depan. Tetapi walaupun berbagai masalah, walaupun berbagai persoalan, tapi Tuhan katakan engkau yang berbahagia. Tetapi pertanyaan bahwa bagaimana, kenapa mereka bisa bertahan sekalipun itu tidak enak? Yang pertama, karena mereka punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Jadi ini intinya bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, kenapa kita berbahagia? Karena kita punya pengharapan yang tidak pernah memalukan. Saya sudah menyampaikan tentang pengharapan ini sedikit semalam di kaum pria. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam Roma pasal ke-5 ayat ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Alkitab berkata di jemaat di sana, di saat kalau kita melihat di dalam pasal yang sebelumnya, pasal ketiga, pasal kelima, ayat ketiga sampai keempat, di mana mereka sedang dalam satu kesengsaraan, mereka ada di dalam satu kesulitan, mereka ada di dalam perkara. Tetapi di dalam ayat 5 ini berkata bahwa di saat mereka ada di dalam perkara, mereka berkata bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan, ada janji Tuhan. Ada 3 hal janji Tuhan bagi orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan. Yang pertama, mereka akan selamat. Kalau kita melihat di dalam Matius 24 ayat 13 jelas dikatakan di sana. Tetapi
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi sebaliknya, kalau seseorang itu tidak bertahan, tidak selamat. Di dalam Lukas 21 ayat 19, dia berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Jadi mungkin saat ini tidak enak, apalagi di masa-masa pandemi ini. Di masa-masa yang sulit ini. Begitu banyak orang-orang yang sedang khawatir. Kita boleh khawatir. Tapi kita tidak tinggal di dalam kekhawatiran itu. Karena Allah lebih besar dari segala hal yang sedang terjadi. Amin. Jadi orang-orang yang bertahan, ada janji Tuhan yang pertama, mereka akan mengalami satu keselamatan, mereka selamat. Makanya di dalam Alkitab berkata, banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Banyak sedang orang-orang Kristen berbondong-bondong. Tetapi apakah pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Makanya Alkitab berkata bahwa banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Di saat ada masalah yang terjadi, seringkali kita meninggalkan Tuhan. Di saat masalah yang terjadi, bukan kita bersyukur, tetapi justru kita mengomel sana sini, bersungut-sungut, dan pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, orang yang bertahan, mereka yang selamat. Haleluya. Yang kedua, janji Allah bagi mereka yang bertahan, yaitu mereka akan mendapatkan mahkota. Jadi hanya orang-orang yang bertahan, hanya orang-orang yang setia, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ketika mereka diselamatkan, maka yang kedua ini, mereka mendapatkan mahkota. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C. Jadi sana dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai pada akhirnya. Maka ia akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan seseorang itu akan diuji. Dan ujiannya adalah ketika kita berada di dalam kesulitan. Mungkin kesulitan itu silih berganti terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sadar sebagai orang-orang percaya, itu menguji iman kita. Dan itu menguji bahwa apakah kita setia atau tidak. Tapi firman Allah berkata, orang-orang yang setia, orang-orang yang bertahan, mereka mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi keuntungan bagi orang-orang yang mendapatkan mahkota, mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Ini luar biasanya. Jadi bukan saja hanya kita selamat, yang kedua kita mendapatkan mahkota. Tapi orang-orang yang mendapatkan mahkota, mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan yang ketiga, orang yang bertahan di dalam pencobaan. Yang ketiga, namaku dan nama saudara tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi orang-orang yang bertahan, maka nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi orang yang bertahan sama halnya atau identiknya adalah orang-orang yang menang. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal ketiga ayat 5. Jadi orang-orang yang menang itu akan diberikan pakaian putih. Bahkan pada saat itu mereka akan apa? Ada nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi ini kenapa Tuhan katakan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Yang ternyata ini mereka akan selamat. Mereka akan mendapatkan mahkota. Dan nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Poin yang kedua. Kebahagiaan menurut firman Allah. Haleluya. Poin yang kedua, mereka yang mendengar firman Allah serta melakukan di dalam kehidupan mereka.
Jadi kebahagiaan menurut firman Allah tadi bahwa yang pertama mereka bertahan di dalam pencobaan. Dan yang kedua kebahagiaan menurut kebenaran firman Allah mereka yang mendengar dan memelihara firman itu di dalam kehidupan mereka. Jadi bukan orang kaya tadi. Jadi justru orang-orang yang mendengar firman Tuhan, Alkitab berkata itulah orang-orang yang berbahagia. Setiap manusia membutuhkan pedoman dalam kehidupan mereka. Tanpa pedoman yang benar, maka kehidupan ini mudah disesatkan. Tanpa pedoman yang benar, kita mudah disesatkan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita berbahagia kalau setiap hari, setiap saat kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu boleh mengubah setiap pribadi kita. Amin. Di dalam Lukas 11 ayat 28, dia berkata seperti ini. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi orang-orang yang berbahagia menurut kebenaran firman Tuhan yang kedua ini, mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan mereka. Ada dua poin kecil, yaitu ada dua hal yang kita alami ketika kita hidup mendengar firman Tuhan. Yang pertama, iman kita bertumbuh. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 jelas dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh kebenaran firman Allah. Jadi iman seseorang itu bertumbuh pada saat dia berada, pada saat dia mendengar firman Tuhan. Iman seseorang bertumbuh itu pada saat dia terus melihat kebenaran firman Allah. Dan iman seseorang itu tidak bertumbuh di warung tua, di tempat nongkrong, atau banyak berita-berita yang kita dengar. Tidak. Tetapi orang-orang bertumbuh di dalam iman ketika kita banyak mendengar firman Tuhan. Bukan ketika kita di warung tua atau gosip sana, gosip sini. Tidak. Itu tidak membuat iman kita bertumbuh. Tetapi iman kita bertumbuh di saat kita banyak mendengar kebenaran firman Allah. Tapi Alkitab mencatat bahwa iman seseorang itu bertumbuh ketika ia suka mendengar firman Tuhan. Ada contoh. Di dalam Mazmur pasal pertama ayat kedua. Itu Daud, dia berkata seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita bandingkan di dalam Mazmur 119 ayat 97 dia berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi Alkitab berkata, Daud berkata, yang menjadi kesukaan, yang menjadi kegemarannya adalah kebenaran firman Allah. Kesukaan di sini bukan hanya sekedar suka, tetapi lebih daripada itu pertanda bahwa Daud begitu mengasihi firman Allah. Dia berkata, yang kesukaanku ialah Taurat Tuhan. Nah, kata merenungkan itu yang kedua. Artinya mengamati, menghayati, memikir-mikirkan, membayangkan, atau sedang memperhatikan. Itu merenungkan. Jadi ini buktinya bahwa di saat dia suka kebenaran firman Allah, dia berkata, aku merenungkan siang dan malam di dalam Mazmur pertama ayat kedua. Tetapi di dalam Mazmur 119 ayat 97 dia berkata, bukan lagi siang dan malam, tetapi sepanjang hari. Sepanjang hari loh, dia merenungkan firman Tuhan. Jadi Daud bukan saja membaca firman Tuhan, tetapi juga mencerna apa yang dia baca dalam pikirannya, kemudian menerapkannya di dalam dirinya. Dalam hal ini bukan hanya siang dan malam, tetapi sepanjang hari. Itu artinya bahwa kalau sepanjang hari itu pasti kita bekerja. Tetapi Alkitab berkata, di sepanjang hari dia merenungkan firman Tuhan.
Rasul Paulus mengutip ayat ini di dalam 1 Tesalonika pasal 15 ayat ke-16. Dia berkata, tetaplah berdoa. Itu artinya bahwa sesibuk-sibuknya kita bekerja, ya, sesibuk-sibuknya kita beraktivitas, Alkitab berkata bagaimana kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita dipenuhi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memikirkan kebenaran firman Allah setiap hari, maka kita tidak mudah disesatkan oleh apapun. Amin. Ajaran sesat banyak, tapi kalau kita merenungkan firman Allah setiap hari, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang punya pendirian, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Alkitab berkata, jangan seperti gelombang laut yang sekian sana ke sini. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya adalah kita punya satu pendirian. Dan orang yang punya pendirian itu adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang merenungkan firman Allah di dalam hidupnya. Pertanyaannya, kenapa firman Allah membuat iman kita bertumbuh? Karena firman Allah mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Makanya iman kita bertumbuh. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan yang kedua, kenapa firman Allah membuat iman kita bertumbuh? Karena firman Allah, Allah sendiri. Yohanes pasal pertama, ayat pertama. Kalau kita berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan setiap hari, kita banyak baca firman Tuhan. Kalau kita mau iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita mau jalan kita dipakai oleh Tuhan, kalau kita mau sukses ke depan, kembali pada firman Tuhan. Ada banyak motivator, tetapi kembali kepada firman Allah. Hanya firman Allah yang membuat kita sukses. Hanya firman Allah yang membawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, dua hal yang kita alami ketika kita hidup mendengar firman Allah. Yang pertama tadi iman kita bertumbuh. Dan yang kedua, kita mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi yang kedua ini, ketika iman kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, yang kedua, kita mengerti hati Tuhan. Bagaimana caranya kita mengerti hati Tuhan? Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang kelima, mulai dari ayat 16, bagaimana kita harus mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Ayat 17 dia berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak mempergunakan kesempatan hari-hari ini untuk ada di dalam Tuhan. Makanya dia berkata, janganlah kamu bodoh. Nah, kata bodoh di sini bukan tidak pernah mengecap bangku sekolah, bukan. Tetapi namun di sini menggambarkan tentang keadaan di mana saat seseorang yang tidak menyadari sesuatu hal sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi di dalam hal ini lebih menekankan pada kualitas seseorang. Jadi kalau dikatakan janganlah kamu bodoh, bukan berarti tidak pernah punya pendidikan, bukan. Tapi Alkitab berkata seringkali seseorang yang tidak menyadari sesuatu hal yang sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Haleluya. Dan yang terakhir, menurut firman Allah, kebahagiaan yang terakhir ini adalah mereka yang mampu mencukupkan diri apa adanya. Yang pertama tadi bahwa orang yang bertahan di dalam pencobaan. Dan yang kedua, mereka yang mendengar firman Tuhan. Dan yang terakhir ini, mereka yang mampu mencukupkan dirinya apa yang ada. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 4
ayat 13 sampai 12. Dia berkata di sana, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Jadi orang-orang yang mampu mencukupkan diri adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Dalam menjalani hidup, setiap orang pasti memiliki yang namanya kebutuhan dan keinginan. Tetapi Paulus tahu persis apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Juga dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Namun Paulus belajar untuk mencukupkan diri apa yang ada. Jadi untuk belajar mencukupkan diri itu tidak gampang. Tidak gampang. Tetapi orang yang mampu mencukupkan diri adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Orang-orang yang mampu mencukupkan diri, mereka tidak akan khawatir apapun keadaan yang sedang terjadi. Amin. Nah, orang yang tidak mampu mencukupkan diri apa yang ada, ini akibatnya. Yang pertama, mereka menjadi orang-orang yang serakah. Yang kedua, menjadi orang-orang yang tidak menghargai berkat Tuhan. Dan yang ketiga, adalah orang-orang yang pada akhirnya menjadi hamba uang. Kenapa? Karena kalau orang tidak mampu mencukupkan diri, maka Alkitab berkata, kita akan menjadi hamba uang. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian A, dia berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mencukupkan diri, kalau kita tidak mampu mencukupkan diri, maka sebaliknya kebenaran firman Allah berkata bahwa kita akan menjadi hamba uang. Kenapa? Karena kita tidak mampu mencukupkan diri apa yang ada. Di dalam 1 Timotius pasal ke-6 ayat 10 jelas dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Matius berkata di sana, dia berkata bahwa di mana ada hartamu berada, di situ ada hatimu. Jadi orang-orang yang mencintai uang, di situ ada hatinya. Dia berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita tahu aja lah di bangsa Indonesia ini ada begitu banyak orang-orang yang korupsi. Mereka punya jabatan yang tinggi, mereka punya yang sudah Tuhan percayakan. Tetapi karena mereka katakan kurang-kurang, maka apa yang terjadi? Korupsi sana sini. Dan pada akhirnya memang jelas Alkitab berkata, mereka sendiri yang menyiksa diri sendiri. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 dia berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Alkitab berkata ini pun sia-sia. Jadi kalau orang mencintai uang tidak pernah puas akan uang dan harta. Jadi sifat tidak puas terhadap uang atau kekayaan dan apa yang kita miliki sampai saat ini telah mendorong banyak orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum Allah, yang melanggar hukum Tuhan, yang melanggar hukum Allah, yang bertentangan ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka keluar dari jalurnya Tuhan. Sehingga mereka keluar dari koridornya Tuhan. Sehingga mereka keluar dari relnya Tuhan. Haleluya. Dan orang yang tidak mampu mencukupkan diri, apa yang ada yang keempat adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tahukah saudara bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan milik orang kaya? Kenapa saya katakan demikian? Jika kekayaan bisa membuat seseorang bahagia, tentu Adolf Merkel, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrak tubuhnya ke perlintasan kereta api. Ini orang terkaya. Tapi kalau memang seandainya kebahagiaan itu bagi milik orang kaya, tidak mungkin ini terjadi. Jadi ternyata kebahagiaan itu bukan milik orang kaya. Yang kedua, ternyata kebahagiaan itu bukan milik orang yang punya jabatan yang tinggi, orang yang terkenal, orang yang melimpah harta. Tetapi kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang tahu bersyukur. Milik orang-orang yang mampu mencukupkan dirinya apa yang ada. Orang yang dapat mencukupkan diri, sekali lagi saya katakan bahwa mereka berbahagia, mencukupkan diri. Sama halnya kita belajar untuk tetap bersyukur apa yang ada. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kata-kata bersyukur itu adalah indah, tetapi tidak seindah ketika kita ada di dalam kesulitan. Tetapi mari kita belajar bagaimana kita di tengah kesulitan apapun. Di tengah kesulitan apapun, mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Satu kesimpulan, jangan menunggu keadaanmu yang baik dulu baru bersyukur. Tetapi bersyukurlah, maka keadaanmu akan menjadi lebih baik. Jangan menunggu engkau sembuh. Sekali lagi, jangan menunggu engkau sembuh dulu baru bersyukur. Tetapi bersyukurlah nanti engkau alami kesembuhan daripada Tuhan. Jangan menunggu engkau diberkati terlebih dahulu baru bersyukur. Namun bersyukurlah, karena bersyukur adalah kunci untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Saya percaya sore hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan secara online, melalui 3 hal ini, untuk kebahagiaan menurut kebenaran firman Tuhan. Kembali saya katakan bahwa orang yang bertahan di dalam pencobaan. Yang kedua, orang yang suka mendengar firman Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mampu mencukupkan diri apa adanya. Di dalam kesimpulan ini kita sudah katakan tadi bahwa kita sudah mendengar bahwa jangan menunggu dulu kita diberkati oleh Tuhan baru bersyukur. Tetapi bersyukurlah sebelumnya, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Saya percaya sore hari ini tidak kebetulan, tapi ada rencana Tuhan di dalam pribadi kita lepas pribadi. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa pandemi ini. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kita menjadi bintang-bintang yang memancarkan cahaya di tengah-tengah dunia ini yang sedang gelap ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Kita telah mendengar kebenaran firman Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita hari ini adalah orang yang berbahagia? Apakah kita saat ini di tengah segala kesukaran yang kita hadapi, kita menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan? Kebahagiaan itu bukan milik orang kaya. Kebahagiaan itu bukan milik orang yang berpangkat dan menerima jabatan yang tinggi. Kebahagiaan bukan milik orang-orang yang sedang menikmati hari-hari yang indah. Tapi kebahagiaan yang dari Tuhan diberikan kepada semua orang. Maka pertanyaannya, apakah kita, apakah saudara hari ini adalah orang yang berbahagia? Kalau hari ini saudara merasa saya orang malang, saya tidak mengalami kebahagiaan. Saudara mencari kebahagiaan itu, kiranya firman Tuhan memberikan jawaban kepada saudara. Dimulai dengan kita mengucap syukur.
engkau akan mulai lanjut dengan melakukan apa yang firman Allah katakan. Bertahan sampai akhir. Tuhan tidak akan pernah berhutang. Mari kita tundukkan kepala. Kita naikkan pujian, ku percaya janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Jadi saudaraku yang terkasih, ia tahu, ia mengerti segala kesukaran, kesusahan kita. Oleh karena itu ia memberikan kebahagiaan. Ia melimpahi semua orang yang susah, orang yang bersedih. Bahkan ia berkata bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan tinggal di tengah orang yang remuk hatinya. Orang yang malang, orang yang dalam kepedihan, hancur hati. Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan adalah memberikan kebahagiaan. Mari kita bangkit bernyanyikan pujian ini. Sungguh besar Dia. Bukan. Setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, aku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Firman Tuhan bukan hanya sekedar menyatakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi ia menjawab setiap persoalan, masalah yang saudara hadapi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Semua orang menginginkan, semua orang mengejar kebahagiaan hidup. Dan Tuhan menjawab, bagaimana kita berbahagia? Dimulai bukan sesuatu yang sulit dan sukar. Sesuatu yang mudah dan kita lakukan hari ini, saat ini. Yaitu dengan kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai bertahan dalam segala kesukaran kita. Menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan mari kita melangkah seturut dengan kehendak-Nya. Menghadapi segala kesukaran ini, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun itu kelihatannya bertentangan dengan keinginan kita. Seperti yang Tuhan Yesus selalu doa. Dan kita ingat dalam doa Tuhan Yesus. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Datanglah kerajaan-Mu.
di bumi. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita seringkali menaikkan doa ini, namun seringkali kita tidak mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini marilah kita mendengar dan kita melakukannya. Mari saudara, mulai mengucap syukur di hati kita seturut dengan pujian ini. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita mengucap syukur dan mari kita izinkan Roh Kudus memenuhi kita dengan kebahagiaan yang dari surga. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap berkatakan dengan sungguh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Katakan dengan segenap hatimu, ku berserah, ku percaya janji-Mu ajaib. Katakan, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku naikkan syukurmu, mengucap syukurlah dalam segala keadaan yang hari-hari ini engkau hadapi. Dan percayalah, Ia mengerti, Ia tahu segala pergumulanmu. Dan engkau akan melihat firman Tuhan mengatakan, ketika kita merenungkan firman, ketika kita memegang kebenaran firman Allah, memegang janji-janji Tuhan, menuruti segala perintah-perintahnya, maka damai sejahtera-Mu akan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kebahagiaan-Mu akan seperti ombak di tepi lautan yang tak pernah berhenti, melimpah di dalam hatimu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Hari ini ya Bapa, kami hamba-Mu mengucap syukur buat penyertaan pertolongan-Mu.
Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu bagi seluruh umat-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu, memampukan, menolong kami, untuk kami mencukupkan diri dalam segala hal, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam menghadapi hal-hal yang masa-masa menyenangkan atau menghadapi masa-masa yang sukar. Sebab kami tahu penyertaan dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Dan kami mengucap syukur hari ini Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami percaya meneguhkan kami. Untuk kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kalau ada hati yang susah, kalau hati yang penuh ketakutan, kekhawatiran, kalau ada hati yang kehilangan damai, sukacita dan kebahagiaan, hari ini lewat firman-Mu kami hamba-Mu berdoa, Engkau menjamah kami dalam nama Yesus, memulihkan hati kami, memperbaharui pikiran kami, dan kami dilimpahi dengan kebahagiaan yang dari surga. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dan kami taruhkan di dalam hati. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, memateraikan benih firman-Mu oleh Roh Kudus-Mu, agar kuasa kegelapan iblis tidak dapat mencuri dan merampas benih firman-Mu taburkan. Tapi firman-Mu tertabur, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Penyertaan-Mu dalam segala rencana dan harapan serta langkah-langkah kehidupan masa depannya. Kami yakin Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau Tuhan yang berkuasa melakukan apa yang Kau janjikan bagi kami. Dengan percaya dan mengasihi-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ibu Gembala akan memberikan beberapa pengumuman. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya dari Bapak, siapa namanya, Sabar ya, Sabar Hati. Saudara yang kasih Tuhan, bukan satu kebetulan kalau tadi pagi ada tamu juga di sini dari salah satu anggota MD Manjeris daerah Banten ya. Karena Bapak Gembala ada pelayanan di luar dan sore hari juga diisi oleh teman dari Juli. Saya bersyukur karena memang tadi malam habis doa puasa, ada doa di sini Bapak Gembala sempat mengalami sakit, bukan sakit apa, lemas gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin karena terlalu kecapean. Saudaraku, berkat kasih kemurahan Tuhan, kita cepat sekali ya, waktu itu berlalu, sudah minggu ini tanggal 17 Oktober. Ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk di Natal ya. Jadi saudara, setiap persembahan yang saudara berikan, kalau tidak ada tamu, jadi itu untuk kas Natal kita ya. Mari kita memberikan yang terbaik. Salah satunya adalah kas Natal itu dari persembahan dan juga amplop Natal. Bagi saudara yang mau minta amplop Natal bisa menghubungi saudara Juli yang ada di depan sini ya, atau saudara sudah dibagi tadi. Berikan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Saudara sukacita. Di sini ada jiwa baru, saudari Ana dan temannya boleh berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, bisa ikut di Komuda. Setiap hari Jumat di sini ada Komuda ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita dukung terus buat bangsa Indonesia dalam kesehatan di negara kita ini, juga anak-anak kita yang sudah mulai sekolah ya. Tatap muka biar Tuhan tolong dan campur tangan. Terima kasih Bapak Sabar. Kalau besok ya akan kembali ke Lampung, Tuhan jaga pelihara. Mari kita memberikan yang terbaik, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
berikan yang terbaik, dan nanti yang menjalankan persembahan adalah Saudari Vivi. Saudari Vivi, dan kita naikkan pujian ini, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Segala puji syukur, kita bangkit berdiri, haleluya Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, oh haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin, haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Dalam haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk dulu saudara yang kasih Tuhan. Silakan duduk dulu. Di sini juga ada jiwa baru ya. Mas dari mana Mas? Saya panggil Mas saja. Taman Cibodas ya. Puji Tuhan, saya baru lihat hari ini ya. Tapi katanya sudah minggu-minggu kemarin sudah ada ya. Puji Tuhan, namanya siapa? Karisla. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Kalau bisa ikut Komuda silakan hari Jumat jam 7. Dan kalau tidak bisa minggu pagi jam setengah 8, siang jam 10 atau sore jam 5. Kalau mau ikut doa, di sini ada doa setiap hari Rabu untuk pemuda remaja, Selasa untuk umum ya. Dan saudaraku, tiap hari Sabtu ada doa untuk panitia Natal bagi saudara yang rindu untuk berdoa. Bukannya untuk panitia Natal saja, bagi saudara mau ikut boleh. Saudaraku, untuk Natal kita tanggal 12 ada di sini. Jadi karena memang keadaan pandemi, jadi kita juga supaya jemaat bisa ambil bagian Natal, jadi dibuat 3 kali Natal. Ya Pak, Minggu pagi setengah 8, siangnya jam 10 atau jam 11? Papi? Jam 11 yang siangnya, sore harinya jam 5 ya. Tapi saya ada kendala tadi pagi, saya dengar di mana panitia juga berusaha ya supaya saudara-saudara bisa ambil yang kedua atau ketiga. Karena yang ke-1 itu sudah full ya, sebenarnya 85 orang. Panitia Natal ingin supaya saudara-saudara kita tetap menjaga protokol kesehatan. Yang siang ini masih 20 lebih ya. Jadi saudara, kami mengharapkan saudara bisa isi melalui yang di pintu yang ditempel itu. Kalau saudara tidak bisa, saudara bisa nanti dibantu, nanti yang di belakang. Saudara lihat ke belakang itu ada cowok-cowok ganteng, nanti mereka akan bantu, atau yang saudara Juli yang di depan. Nanti penjelasannya Bapak Gembala akan menjelaskan. Ya, saudaraku yang terkasih, ibadah Natal kita perayaan akan dilakukan 3 sisi. Karena jemaat sepakat bahwa itu diadakan di hari Minggu ya, jadi ada 3 sesi supaya jemaat Tuhan bisa mengambil bagian dan kita tetap prokes protokol kesehatan. Sesi 1 ibadah jam setengah 8, sesi yang kedua jam 11, sesi yang ketiga adalah jam 5 sore. Kenapa sesi kedua jam 11? Karena kalau setengah 8 dengan jam 10 itu terlalu mepet sekali jaraknya,
takutnya terburu-buru dan suasananya kurang gitu. Jadi kita ada jeda waktu. Yang saat ini sesi 1 sudah full, sesi 2 masih kosong dan sesi ketiga juga masih ada tempat. Ya, oleh karena itu bagi saudara yang belum mengisi, silahkan mengisi lewat QR code, saudara di scan code-nya nanti saudara isi akan dibantu gitu ya. Ini memudahkan kita hamba pelayan Tuhan, panitia untuk saudara kita melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik buat saudara. Ya, tempatnya, segala sesuatunya gitu. Kita tetap memakai protokol kesehatan supaya COVID ini cepat berlalu begitu ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan gitu ya. Kiranya Tuhan menyertai menolong kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan apa? Oh iya, saya mengingatkan kembali sampai kita bangkit berdiri. Tanggal 20 Oktober ini ada ibadah khusus tatap muka atau ibadah offline untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, bagi saudara yang memiliki anak-anak yang belum mendaftar, saudara kiranya mendaftarkan diri dan ikut ambil bagian. Hari Rabu tanggal 20 itu hari libur. Memang hari liburnya hari Selasa, tapi sudah digeser oleh pemerintah dan seluruh pabrik ataupun perusahaan-perusahaan mengikuti tanggal baru yang ditetapkan pemerintah sebagai hari libur, yaitu tanggal 20 Oktober. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang berkata, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku. Bagi saudara yang berulang tahun boleh ke depan untuk didoakan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang hina, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengajariku. Ia akan menuntun dan menolong kita melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang, Engkau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti. Ibu Gembala nanti doa syafaat. Amin. Amin. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Bapa yang sangat baik, Allah yang mengerti setiap permasalahan kami, pergumulan umat-umat-Mu GPD Taman Cibodas. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh terima firman-Mu pada pagi, siang, dan sore hari ini, Tuhan sendiri yang berikan pengertian buat kami semua, baik umat-umat Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah di rumah Tuhan maupun yang ada di tempat ini. Berikan kekuatan, sukacita Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, untuk kami boleh lebih teguh di dalam mengiring dan melayani Engkau. Tuhan, pakai hamba-Mu yang masih muda, Tuhan, saudara sabar, di dimanapun dia berada, Tuhan, kalau besok akan kembali ke Lampung, Tuhan yang jaga pelihara, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, boleh kembali dengan pertolongan dan kasih-Mu, baik perjalanan melalui darat, laut, Tuhan yang tolong dan pimpin. Berkati juga Tuhan kami semua,
kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, sampai kepada anak-anak. Kami berdoa mereka yang sudah mulai bersekolah tatap muka, Tuhan berikan kepintaran hikmat yang daripadamu. Mereka yang masih sekolah secara online, Tuhan juga yang mau tolong Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai guru-guru yang mengajar. Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa juga buat kesehatan daripada ibu-ibu lansia, bapak-bapak, anak-anak, dan saudara-saudara kami yang kami kasihi. Mereka yang merantau jauh dari keluarga Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan umat-umat-Mu. Kami berdoa buat keluarga daripada bayi Tuhan, di mana Tuhan panggil pulang ayah yang dikasihi. Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga besar yang ada. Tuhan, kalau pada saatnya nanti Ii juga kembali ke Taman Cibodas, Tuhan yang jaga, lindungi dia Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pemain musik, singers kami semua yang ada tidak terkecuali. Setiap keluarga, rumah tangga, umat-umat Tuhan dipersatukan dengan kasih yang daripadamu. Bahkan kami tahu Tuhan, di masa-masa yang sukar ini, biarlah anak-anak Tuhan boleh melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan apa yang menjadi keperluan umat-umat-Mu Tuhan yang selalu cukupkan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri yang ada, sampai kepada RT, RW, Lurah, Camat Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mata pencarian umat-umat Tuhan, di mana kami boleh melihat orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan tidak pernah biarkan kami meminta-minta. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami yang kami akan pulang Tuhan, yang berjalan kaki mengendarai kendaraan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Dan pada akhirnya umat yang dikasihi Tuhan, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu, pandanglah Yesus Tuhan, Gembala-Mu yang agung dan baik, yang telah menyerahkan nyawanya bagimu menjadi tebusan bagi hidupmu. Ia sekarang berdiri di hadapan tahta Allah Bapa, wajahnya dihadapkannya kepada kita, tangannya dikedangkannya memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat segala yang baik yang Kau telah kerjakan, nyatakan. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita, kegirangan, kebahagiaan surgawi, dicurahkan, dilimpahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk, berdoalah secara pribadi, teguhkan hatimu, dan marilah kita bersama berjuang dengan bergandengan tangan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal, dan kita saling mendukung untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Roh Kudus kiranya menolong kita. Tolonglah kami Tuhan, teguhkan hati kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Akhirnya saudaraku yang terkasih, tetaplah dalam beraktivitas memperhatikan protokol kesehatan di pemerintah, mencuci tangan, menjaga jarak, saudaraku yang terkasih memakai hand sanitizer, dan lebih daripada itu mengurangi aktivitas, membatasi aktivitas dan menghindari kerumunan. Salam Pentakosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati.